Siapa sangka cuma 1 jam dari hiruk-pikuk Kuala Lumpur, kita bisa nemuin surga di atas awan yang udaranya dingin banget. Yuk ikutin perjalanan seru kita menaklukkan Genting Highline cuma modal bus umum dan budget hemat, tanpa ribet. Halo Sobat Healing, balik lagi di petualangan kita cari tempat asik buat healing. Hari ini agendanya spesial banget. Karena kita bakal kabur sebentar dari panasnya kota Kuala Lumpur menuju ke puncak gunung yang super dingin, yaitu Genting Highline. Yang bikin perjalanan kali ini menarik, kami nggak pakai mobil pribadi, nggak pakai taksi mahal, tapi menggunakan transportasi umum berupa bus, yang ternyata jauh lebih praktis dari yang kita bayangkan. Nah, di video kali ini, kami bakal kasih tahu step by step cara ke Genting dari KL Sentral naik bus. Kita bakal kupas tuntas mulai dari beli tiket, naik di mana, sampai tips biar nggak nyasar. Jadi, tonton sampai habis ya. Perjalanan kita dimulai dari sini nih, KL Sentral. Buat Sobat Healing yang belum tahu, KL Sentral ini adalah jantungnya transportasi Kuala Lumpur. Semua moda transportasi ngumpul di sini, mulai dari MRT, LRT, monorail, sampai ke kereta bandara KLIA Express. Fasilitasnya lengkap banget. Ada mall New Central yang nempel langsung, loker penitipan barang, dan pastinya banyak pilihan makanan. Buat yang rencana liburan ke Genting pada pagi hari, kami sarankan buat Sobat Healing sarapan dulu di KL Sentral ini kalau sempat. Ada beberapa kedai yang menjual nasi lemak dan menu sarapan lainnya di sini. Jadi pas di perjalanan nanti, perut nggak keroncongan. Oh iya, kalau Sobat Healing cari hotel atau penginapan yang dekat banget sama area ini, kami udah pernah buat video rekomendasi hotel yang bisa ditempuh cuma dengan jalan kaki aja ke KL Sentral. Ini opsi yang anti ribet dan cocok banget buat kalian yang rencananya mau main seharian di Genting. Jadi pas pulang capek, tinggal jalan bentar, langsung bisa istirahat dan tidur enak. Link videonya udah kami taruh di kolom deskripsi ya, nanti bisa dicek. Lanjut ke persiapan jalan-jalan kita. Satu tips penting dari kami sebelum berangkat. Beli tiketnya secara online aja. Serius deh, ini krusial banget buat menghindari kehabisan tiket. Apalagi kalau weekend. Kami sendiri udah booking tiket lewat aplikasi EasyBook. Kenapa online? Karena praktis, bisa pilih jam, dan pastinya tenang pas sampai di sini. Pembayarannya pun bisa pakai sistem pembayaran di Indonesia, seperti QRIS, ShopeePay, Dana, OVO, GoPay, dan lain-lain. Dan enaknya pakai rupiah bayarnya. Jadi bisa kalian booking dulu tiketnya di Indonesia sebelum berangkat ke sini. Kami beli tiket pulang pergi PP untuk 2 orang dengan total harga sekitar 385 ribuan. Tapi perlu dicatat ya Sobat Healing, di aplikasi ini sebenarnya pilihan busnya beragam banget. Dengan harga yang berbeda-beda juga. Ada opsi tiket yang cuma buat perjalanan busnya aja. Dan ada juga yang udah paket lengkap alias bundling sama tiket cable car Awana Skyway. Nah, karena kami ini tipikal traveler yang anti ribet, makanya kami putusin buat beli tiket yang bundling aja sekalian. Keuntungannya jelas banget. Pas sampai di stasiun cable car, nanti kita nggak perlu capek-capek mampir ke loket lagi buat beli tiket. Tinggal dateng, scan tiketnya di gerbang, dan langsung masuk ke jalur antrian buat naik ke cable car. Jadi lebih hemat waktu dan tenaga. Oke, waktu udah mau menunjukkan jam keberangkatan nih. Jadi kita nggak boleh santai-santai lagi. Sekarang saatnya kita bergerak menuju ke basement KL Sentral. Karena lokasi terminal bus untuk ke Genting itu
adanya di lantai paling bawah. Buat sobat healing yang baru pertama kali kesini dan takut nyasar, tenang aja, ikutin patokan simple dari kami ini ya. Dari pintu masuk utama ke KL Sentral, kalian tinggal jalan lurus aja, masuk ke dalam hall utamanya. Nggak usah belok-belok, pokoknya jalan terus menyusuri area tengahnya sampai mata kalian menangkap tulisan atau logo Burger King. Nah, restoran Burger King ini patokan paling gampangnya. Begitu udah nemu Burger King, kalian jalan maju dikit lagi melewati restorannya. Dan tepat di dekat situ, kalian bakal nemu eskalator yang mengarah ke bawah. Langsung aja turun pakai eskalator itu. Dan turun terus sampai ke lantai paling dasar alias basement. Sampai di basement, kita masih harus nunggu sebentar. Di sini sebenarnya ada loket juga buat beli tiket on the spot. Buat kalian yang baru mendarat dari bandara dan mau langsung ke Genting, bus dari bandara juga ada yang langsung ke sini. Atau bisa langsung ke Genting juga. Tapi hati-hati ya, kalau beli on the spot resikonya tiket bisa habis di jam yang kalian mau. Jadi jadwal liburan bisa berantakan deh. Di area ini juga banyak calo yang menawarkan jasa taksi atau mobil pribadi langsung ke Genting. Mereka biasanya nawarin kalau tiket bus udah habis atau buat turis yang males nunggu. Harganya pasti jauh lebih mahal dan kami kurang tahu pastinya berapa. Tapi kalau kepepet dan budget bukan masalah, ini bisa jadi opsi darurat. Sayangnya, ada sedikit drama nih Sobat Healing. Bus kami datang terlambat dan gak on time sesuai jadwal tiket. Kami harus nunggu sekitar 30 menitan. Ternyata, sistem bus mereka ini non-stop alias putar balik. Jadi bus yang dari Genting belum sampai ke KL Sentral. Karena macet, otomatis keberangkatan kita tertunda. Jadi harap sabar ya kalau ngalamin hal yang sama. Akhirnya bus yang ditunggu datang juga. Kami naik bus Resort World Tours Express atau RWT. Ini adalah operator bus resmi dari Genting. Jadi terpercaya banget. Buat yang bawa koper besar, tenang aja. Bagasi bawa busnya lumayan luas. Masuk ke dalam bus, sistem duduknya free seating ya, alias siapa cepat dia dapat. Bebas mau duduk di mana aja yang kosong. Format kursinya asik banget. Konfigurasi 2 di kanan dan 1 di kiri. Jadi, buat yang solo traveler bisa pilih yang kursi sendiri biar lebih private. Busnya nyaman, AC-nya dingin, dan legroomnya lega banget. Perjalanan ke Genting bakal makan waktu kurang lebih dari 1 jam. Tergantung kondisi lalu lintas ya. Sepanjang perjalanan nanti, kita bakal lewat jalan tol yang mulus. Jadi Sobat Healing bisa menikmati pemandangan kota yang perlahan berubah jadi bukit-bukit hijau yang menyegarkan mata. Tapi, buat kalian yang tadi bangun pagi-pagi banget buat ngejar jadwal bus, bisa juga manfaatin waktu di jalan ini buat istirahatkan mata sebentar. Lumayan loh, durasi perjalanan sekitar 1 jaman, cukup buat nge-recharge energi sebelum kita jalan kaki seharian di Genting nanti.
1 jam berlalu dan kita sampai di pemberhentian bus, yaitu Awana Sky Central. Lokasinya ini satu gedung sama Genting Premium Outlet atau GPO. Buat sobat healing yang gatel mau belanja barang branded diskonan, bisa aja sih mampir sekarang. Tapi saran kami sih mending belanjanya pas pulang nanti aja, biar nggak ribet bawa belanjaan naik ke atas. Kita langsung naik aja ke lantai 4 gedung Awana Sky Central ini. Begitu sampai di sini, vibes-nya tuh berasa modern dan luas banget. Atapnya tinggi dan terang. Udah mirip kayak lagi di terminal bandara deh. Di area ini, sobat healing bakal lihat banyak banget mesin tiket mandiri. Nah, disinilah keuntungannya kalau kita udah beli tiket online tadi. Kita nggak perlu lagi repot-repot antri di mesin tiket atau loket cuma buat cetak tiket fisik. Tinggal siapin aja QR code di HP. Nanti bisa langsung di-scan di gerbang masuk. Sebelum masuk antrian, di lantai ini juga fasilitasnya lengkap banget. Ada toilet yang bersih, musola, dan banyak banget minimarket atau outlet makanan ringan. Tips dari kami, mending beli air mineral atau cemilan dulu di sini buat bekal. Karena kadang kalau udah sampai di atas harganya bisa lebih mahal atau antriannya panjang. Papan petunjuk arah di sini juga jelas banget kok. Jadi dijamin gak bakal nyasar buat nyari pintu masuk cable car-nya. Oke, sekarang kita menuju gerbang keberangkatan. Berhubung kami kesini pas weekend, jadi lumayan ramai antrian untuk naik cable car-nya. Walaupun ramai dan kelihatan padat, tapi antrian di sini tertib banget loh. Petugasnya sigap banget mengarahkan pengunjung dan membagi jalur antrian. Jadi pergerakannya kerasa cepat dan gak bikin emosi. Perlu diingat ya sobat healing, kalau lagi ramai gini, kita nggak bisa request satu gondola. Cuma buat kita sendiri atau keluarga. Kita harus sharing sama pengunjung lain buat maksimalin kapasitas biar antrian cepat terurai. Tapi seru kok. Bisa kenalan sama turis lain. Coba lihat pemandangannya. Keren banget kan? Kita melayang di atas hutan hujan tropis. Awana Skyway ini salah satu sistem kereta gantung tercepat dan terpanjang di Asia Tenggara loh. Kalau kalian berani, bisa pilih gondola yang lantai kaca atau glass floor, tapi tiketnya beda ya. Nanti kita bakal lewatin satu pemberhentian di tengah, yaitu Chinsue Temple. Buat yang mau lihat kuil ikonik di pinggir tebing, kalian boleh turun di sini. Tenang aja, nggak perlu bayar lagi kok pas mau lanjut naik ke atas. Tinggal tap tiket yang sama. Buat yang penasaran, perjalanan dari stasiun bawah sampai ke puncak Sky Avenue memakan waktu kurang lebih dari 10 menit. Kerasa cepat karena cable car ini melaju dengan kecepatan sekitar 6 meter per detik. Kita bakal dibawa naik sampai ke titik tertinggi yang bikin kuping agak pengeng karena perubahan tekanan udara. Soal keamanan, nggak usah khawatir. Gondola ini safe banget dan rutin menjalani maintenance atau perawatan berkala untuk memastikan keselamatan pengunjung. Paling kalau angin lagi kencang aja, agak goyang dikit, bikin deg-degan seru. Oh ya, siap-siap pasang muka cakep ya, karena biasanya ada petugas yang fotoin kita pas mau naik atau saat di tengah perjalanan. Nanti hasil fotonya bisa kalian lihat dan cetak di counter kedatangan sebagai kenang-kenangan, atau kalau hasilnya bagus, angkut aja. Coba deh tengok ke bawah situ, kelihatan kan? Itu dia Genting Skyward Theme Park. Dari ketinggian gini, wahananya kelihatan megah dan seru banget. Kalau sobat healing mau main ke sana,
Harga tiketnya lumayan sih, berkisar 500 sampai 600 ribuan rupiah per orang. Tergantung season dan promo ya. Tapi sayangnya, kali ini kami nggak main ke sana dulu ya, soalnya waktu kami terbatas. Dan akhirnya kita sampai di stasiun akhir, Sky Avenue Mall. Tapi tunggu dulu, ada satu hal penting pas mau turun nih Sobat Healing. Harap hati-hati ya, karena sistem kabel car ini tuh nggak berhenti total. Dia cuma melambat aja saat masuk stasiun. Jadi, kita bisa keluar dengan santai tapi tetap sigap. Nggak usah lari-lari atau terburu-buru. Perhatikan langkah kaki kalian biar nggak keserimpet. Nah, tepat setelah pintu keluar stasiun ini, kalian bakal lihat counter foto. Di sini, kalian bisa lihat hasil jepretan fotografer pas kita mau berangkat. Kalau hasilnya kece, bisa banget dibeli buat kenang-kenangan atau oleh-oleh visual kalau kita udah menaklukkan Genting. Selamat datang di Sky Avenue, pusat gaya hidup dan hiburan paling hits di puncak Genting Highline. Mall ini benar-benar megah dan kerasa banget bedanya sama mall-mall biasa di Kuala Lumpur. Sedikit cerita sejarah nih, Sky Avenue ini dibuka sekitar tahun 2017 sebagai bagian dari proyek Genting Integrated Tourism Plan yang besar-besaran. Tujuannya emang buat bikin Genting jadi destinasi wisata kelas dunia yang modern. Berada di ketinggian 6.000 kaki di atas permukaan laut. Hal pertama yang bakal bikin kalian rasain di sini adalah udaranya. Dingin-dingin sejuk gimana gitu rasanya. Makanya, tips super penting dari kami, pastiin kalian bawa jaket, kardigan, atau baju hangat ya. Meskipun ini di dalam ruangan, suhu AC yang ditambah suhu alami pegunungan, bikin udara di sini nusuk tulang, apalagi kalau kalian nggak biasa dingin. Di dalam mall ini, Sobat Healing, bisa ngapain aja sih? Wah, jawabannya banyak banget. Ini surganya kuliner dan belanja. Di sini ada ratusan tenan makanan, mulai dari jajanan pasar, fast food, sampai restoran mewah kayak burger dan lobster yang antriannya selalu panjang itu. Buat yang hobi belanja, brand-brand high street sampai high end juga lengkap di sini. Sambil jalan-jalan, coba diperhatiin sekeliling. Interiornya futuristik banget dengan instalasi lampu LED raksasa. Di langit-langit yang sering nampilin pertunjukan cahaya keren bernama Sky Symphony. Jadi, jalan kaki keliling mall yang luas ini nggak bakal berasa capek karena matanya dimanjain terus. Oh iya, Genting itu identik banget sama kasinonya ya. Di Sky Avenue ini juga ada pintu masuk ke Sky Casino. Tapi ingat ya Sobat Healing, ada aturan ketat kalau mau masuk ke area ini. Pertama, usia minimal harus 21 tahun. Kedua, bagi warga negara Malaysia yang muslim dilarang masuk. Dan yang paling penting adalah dress code. Kalian kalau berpakaian harus rapi, smart, casual. Nggak boleh pakai sandal jepit, celana pendek, ataupun topi. Kalau melanggar, pasti langsung ditegur sama security yang jaga di depan. Puas keliling mall, sekarang kita melipir ke area yang paling seru buat main, yaitu Skytropolis Indoor Theme Park. Jadi, selain Genting Skyward yang outdoor tadi, di sini juga ada theme park indoornya loh. Lokasinya persis di dalam mall. Jadi aman banget dari hujan ataupun panas. Untuk harga tiket masuknya sendiri, day pass-nya itu sekitar 300 ribuan, tergantung kurs. Tips hematnya, mending kalian beli tiketnya di online travel agent kesayangan kalian sebelum sampai di sini. Biasanya suka ada promo dan lebih murah daripada beli di loket. Terus apa bedanya Skytropolis sama Skyward yang di luar tadi? Oke, simpelnya gini.
Genting Skyward yang outdoor itu temanya lebih ke film-film dan animasi. Kayak Ice Age, Rio, dan lain-lain. Wahananya lebih besar, lebih ekstrim, dan pastinya bergantung sama cuaca. Kalau hujan, wahananya stop deh. Sedangkan Skytropolis yang indoor ini, konsepnya lebih ke futuristik karnival, dengan lampu-lampu neon yang kece badai. Wahananya lebih klasik kayak komedi putar, bumper car, tapi ada juga roller coaster dan drop tower yang menantang adrenalin. Kelebihan utamanya jelas, anti hujan. Jadi, mau di luar badai kabut kayak gimana pun, keseruan di dalam sini jalan terus. Ada lebih dari 20 wahana yang bisa kalian coba sepuasnya seharian. Sebelum kami tutup videonya, kami punya satu tips penting atau bisa dibilang tips survival buat kalian. Terutama yang datang ke sini pas weekend atau musim liburan. Tolong dicatat baik-baik ya. Usahakan prepare waktu pulang lebih awal. Dan jangan mendadak. Khususnya buat sobat healing yang udah beli tiket bundling bus dan cable car PP atau pulang pergi, rumus aman dari kami adalah usahakan 2 atau 3 jam sebelum jadwal keberangkatan bus, kalian udah harus mulai antri untuk turun ke bawah naik cable car. Kenapa harus seawal itu? Karena antrian pengunjung yang mau turun saat sore atau malam hari itu bisa panjang banget, alias mengular parah. Ini nih momen yang paling sering bikin wisatawan stres. Waktunya udah mepet, bus udah mau berangkat, tapi kita masih kejebak di antrian cable car yang gak gerak-gerak. Sayang banget kan kalau tiket bus yang udah kita beli hangus begitu aja cuma gara-gara kita telat turun dan ditinggal bus. Jadi, lebih baik prepare waktu yang banyak daripada jantungan di jalan. Kalau ternyata kalian turunnya kecepetan dan pas sampai bawah waktu tunggu busnya masih lama, don't worry. Justru ini kesempatan emas. Sobat healing bisa habisin sisa waktu sambil nunggu bus datang dengan explore Genting Premium Outlet atau GPO. Lokasinya kan persis di stasiun Awana tempat kita turun tadi. Di sini kalian bisa cuci mata atau belanja barang-barang branded mulai dari sepatu, tas, sampai baju yang harganya seringkali jauh lebih miring dan diskonnya lebih gede dibanding mall-mall biasa di pusat kota. Jadi, nunggu busnya nggak berasa lama dan dompet juga tetap happy. Atau malah makin tipis karena kalap belanja. Hahaha. Gimana? Seru banget kan jalan-jalan kita hari ini? Dari stasiun bus, naik ke atas awan, sampai main di dalam mall megah ini. Semoga panduan ini membantu sobat healing yang mau liburan ke Genting ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Bye-bye.